Kawan pajak semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kilat Saiful Falah, penyuluh di KPP Pratama Garut yang siang hari ini akan memandu live terkait dengan pelaporan SPT tahunan orang pribadi untuk tahun pajak 2024. Nah, sekedar informasi ya Bapak Ibu sekalian bahwa untuk semua wajib pajak itu wajib melaporkan SPT tahunannya. Untuk orang pribadi itu batas waktunya sebentar lagi, yaitu 31 Maret tahun 2025. Nah, jadi yang dilaporkan adalah penghasilan ataupun harta dan lain sebagainya terkait dengan SPT tahunan di tahun 2024. Sekedar informasi, mungkin Bapak Ibu sekalian, kawan pajak dimanapun berada mungkin tahu ya bahwa Direktorat Jenderal Pajak merilis sebuah aplikasi baru, yaitu Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau biasa kita kenal dengan Cortex. Nah, kebetulan untuk pelaporan SPT tahunan pada kali ini, pada saat ini itu masih menggunakan DJP online. Kenapa? Karena Cortex baru digunakan 1 Januari 2025 dan seterusnya. Sehingga untuk tahun 2024 masih menggunakan DJP online. Jadi jangan bingung, jangan khawatir bagi yang belum registrasi Cortex Bapak Ibu. Jangan khawatir karena masih menggunakan DJP online untuk pelaporan secara online. Ada dua cara sebenarnya untuk pelaporan, yaitu online dan juga langsung datang ke kantor pajak mengisi formulir manual. Ada 3 formulir pada umumnya yang untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Ada formulir 1770 untuk wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha dan juga pekerjaan bebas. Ada juga formulir 1770S. Nah, 1770S ini untuk wajib pajak karyawan atau pegawai yang penghasilannya di atas 60 juta. Nah, dan yang terakhir ada 1770SS. Ini untuk wajib pajak karyawan atau pegawai yang penghasilannya maksimal 60 juta dalam 1 tahun. Jadi 60 juta dalam setahun itu menjadi batasan ya. Kalau masih di bawah boleh menggunakan formulir 1770S. SS maksud saya. Kalau misalnya sudah melebihi 60 juta itu harus menggunakan formulir 1770S. Nah, perbedaannya ada di jumlah lembar pengisiannya. Jadi untuk formulir 1770SS itu hanya 1 lembar saja yang diisi. Nah, untuk yang penghasilannya di bawah 60 juta itu pengisiannya lebih simple. Jadi SS itu singkatan dari sangat sederhana. Nah, jadi kalau yang 1770S itu sederhana. Formulirnya ada 3 lembar kalau dalam berbentuk kertas ya. Dan juga ada formulir 1770. 70 itu formulir standar untuk pelaporan SPT tahunan, biasanya digunakan oleh wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas atau yang memilih menyelenggarakan pembukuan. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya pembahasan kita akan ke e-filing. Jadi e-filing itu sebenarnya apa sih? E-filing itu adalah suatu cara penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan yang dilakukan secara elektronik, secara online, real time, melalui internet. Jadi, Bapak Ibu bisa menggunakan browser apapun ya, asalkan terkoneksi dengan internet di website Direktorat Jenderal Pajak, yaitu djponline.pajak.go.id, atau bisa juga melalui penyedia jasa aplikasi atau ASP, Application Service Provider. Nah, itu nanti ASP juga bisa pihak ketiga di luar Direktorat Jenderal Pajak yang sudah disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menyelenggarakan e-filing. Layanan e-filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak melayani penyampaian SPT tahunan orang pribadi dengan 3 formulir tadi yang saya sebutkan, yaitu formulir SPT tahunan 1770 SS, 1770S, dan juga formulir 1770. Kurang lebih seperti itu. Untuk bisa mengakses e-filing bagaimana Kak katanya? Untuk bisa mengakses e-filing, kita harus sudah bisa login ke djponline.pajak.go.id.
Nah, buat kawan pajak yang sebelumnya sudah bisa online, silahkan dilanjutkan untuk login dan segera untuk lapor ya. Jadi paling lambat 31 Maret untuk orang pribadi soalnya. Nah, untuk yang belum pernah registrasi gimana? Nah, untuk yang belum pernah registrasi, untuk pertama kali itu wajib untuk aktivasi EVIN. EVIN itu sebenarnya apa sih? EVIN itu adalah Electronic Filing Identification Number atau nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan DJP. Jadi ini seperti nomor identitas khusus dari pajak selain NPWP untuk melakukan transaksi khusus secara elektronik gitu. Jadi kalau mau online di DJP online itu menggunakan EVIN. Nah, ini khusus untuk DJP online. Cara aktivasinya gimana, Kak? Untuk cara aktivasi EVIN itu bagi wajib pajak orang pribadi itu harus melakukan permohonan aktivasi EVIN langsung ke KPP. Jadi tidak bisa tidak diperkenankan untuk dikuasakan juga kepada pihak lain untuk EVIN ini. Jadi tinggal aktivasi, nanti tinggal mengisi formulir registrasi EVIN terkait hal tersebut. Yang kedua adalah mengisi, menandatangani dan menyampaikan formulir aktivasi tersebut. Bisa datang langsung ke KPP atau ke KP2KP misalnya kalau ada di lokasinya, dimanapun se-Indonesia. Walaupun terdaftarnya di Garut, EVIN untuk orang pribadi itu bisa diajukan di KPP manapun. Misalnya Bapak Ibu orang Garut tapi lagi di Jakarta atau lagi di Bandung atau lagi di kota lain di Indonesia misalnya, silahkan mendatangi KPP terdekat untuk aktivasi EVIN gitu. Nah, nanti kawan pajak akan diminta untuk menunjukkan dokumen asli identitas dan juga menyerahkan fotokopi dokumennya ya. Identitasnya itu bisa KTP untuk warga negara Indonesia atau bisa juga paspor dan juga kitas atau kitab untuk wajib pajak warga negara asing. Nah, dan juga jika ada ya dan juga harus melampirkan kartu NPWP atau bisa diganti dengan SKT, surat keterangan terdaftar. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah memastikan dan juga mengisi alamat email aktif dan juga nomor HP yang aktif. Nah, alamat email aktif ini dan juga nomor HP ya, kedepannya akan digunakan untuk mengirimkan dokumen dan juga mengirimkan kode verifikasi untuk semua transaksi elektronik melalui djponline.pajak.go.id. Jadi pastikan pada saat aktivasi emailnya itu sudah benar dan bisa dibuka ya oleh kawan pajak. Jangan sampai email yang ditulis itu email yang udah nggak kita pegang, sehingga nanti pada saat aktivasi itu kawan pajak tidak bisa menerima verifikasi atau link pembuatan password dan lain sebagainya atau pengiriman bukti apapun terkait dengan transaksi elektronik tersebut gitu. Nah, jangan sampai ya. Untuk formulirnya gimana Kak caranya? Nah, kawan pajak bisa datang langsung ke KPP terdekat dan di sana nanti akan disediakan formulir, atau jika kawan pajak ingin menyiapkan dari rumah, kawan pajak bisa membuka website di pajak.go.id, nanti di tab unduh formulir itu akan ada formulir aktivasi EVIN. Kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak setelah memperoleh EVIN agar dapat memanfaatkan layanan e-filing tersebut secara online? Nah, untuk menggunakan DJP online, seperti yang tadi saya bilang, harus registrasi di djponline.pajak.go.id. Nanti di halaman utama itu akan ada tombol daftar di sini. Nah, silahkan klik daftar di sini, lalu verifikasi sehingga nanti akan ada email yang masuk. Nah, kalau misalnya kawan pajak ternyata sudah pernah registrasi tapi passwordnya lupa, dengan EVIN tersebut kawan pajak bisa mereset password dengan memilih di halaman utama tombol lupa kata sandi. Nah, tombol lupa kata sandi tersebut silakan diisi, nanti akan ada link reset password ke email yang
kawan pajak terdaftar ya. Jadi jangan dipastikan lagi emailnya harus bisa ya. Nah, kendalanya yang berikutnya adalah gimana kalau pada saat dulu daftar emailnya beda dengan yang sekarang saya gunakan. Jadi saya tidak bisa menerima link sama sekali. Link verifikasi, link reset password, link apapun ya, karena emailnya berbeda. Nah, jika kondisinya seperti itu kawan pajak dipersilahkan untuk datang ke KPP terdekat dan melakukan perubahan email sehingga emailnya bisa yang terbaru dan terupdate dan bisa juga dibuka oleh kawan pajak. Kurang lebih seperti itu. Dengan begitu, dengan yang tadi saya sebutkan, harusnya kawan pajak sudah bisa login ke DJP online ya. Selanjutnya, setelah login, apa yang harus dilakukan? Setelah login, kawan pajak bisa masuk ke tab lapor. Nah, di tab lapor nanti di bagian pelaporan itu ada pilihan. Ada e-form, ada e-filing. Nah, kawan pajak sebenarnya harus pilih yang mana? Tergantung. Untuk yang menggunakan formulir 1770, wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha, pekerjaan bebas, itu menggunakan e-form. Jadi silahkan kawan pajak klik e-form, nanti akan mendownload belangko PDF dari e-form tersebut untuk diisi. Nah, untuk kawan pajak yang menggunakan formulir 1770 dan juga 1770S, terutama karyawan ya, pegawai, bisa itu ASN ataupun pegawai swasta atau jenis pegawai lainnya, itu menggunakan formulir tersebut, silahkan untuk mengklik e-filing. Nah, setelah klik di e-filing nanti akan muncul beberapa pertanyaan, kurang lebih seperti itu. Ya. Pada saat e-filing akan ada beberapa pertanyaan untuk kawan pajak ya, semuanya ya, untuk e-filing. Jadi pada saat klik e-filing nanti akan ada muncul arsip pelaporan kawan pajak semuanya jika sebelumnya kawan pajak pernah lapor menggunakan e-filing. Akan ada arsip, dan jika untuk pertama kali akan kosong. Di kanan atas tabel tersebut akan ada menu buat SPT. Silahkan diklik buat SPT untuk memulai pelaporan SPT tahunan kawan pajak semua ya, orang pribadi. Lalu klik buat SPT, nanti setelah klik buat SPT akan muncul beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Nah, untuk kawan pajak yang karyawan tadi ya, ini karena penjelasan saya akan di 1770 SS dan juga 1770S saat ini ya. Silahkan memilih tidak. Nah, untuk setelah memilih tidak, itu kawan pajak akan diarahkan pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Nah, jika Anda menjalankan kewajiban perpajakan terpisah dengan suami ataupun istri Anda, kawan pajak bisa memilih ya. Tapi jika misalnya tidak, jadi sudah menikah tapi suami istri NPWP-nya cuma satu aja di suami misalnya, atau istrinya karena tidak bekerja jadi tidak mendaftarkan NPWP, tidak punya NPWP, berarti suaminya memilih tidak. Atau untuk yang belum menikah pun sama, pilih tidak. Jika pilih tidak, itu akan ada pertanyaan berikutnya. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Nah, ini tergantung. Untuk kawan pajak yang penghasilannya 60 juta rupiah ke bawah, itu silahkan pilih ya, nanti akan ada formulir 1770 SS. Sedangkan untuk kawan pajak yang memperoleh penghasilan lebih dari 60 juta, itu silahkan jawab tidak. Nah, jika jawab tidak, nanti akan ada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah, Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Silahkan pilih formulir yang digunakan. Nah, ada 3 pilihan formulir 1770S yang bisa digunakan. Yang pertama dengan bentuk formulir. Nah, dengan bentuk formulir ini sebenarnya
jika kawan pajak sudah cukup tahu ya menu-menunya dan juga apa yang harus diisi, bisa mengisi dengan bentuk formulir. Dengan bentuk formulir ini, kawan pajak nanti akan disajikan formulirnya saja. Yang berikutnya adalah dengan panduan. Nah, kalau dengan panduan nanti akan ditampilkan berbentuk formulir dan juga panduan-panduan pengisiannya. Jadi kayak seperti ada notes-nya. Yang berikutnya, yang terakhir adalah dengan upload ISPT. Silahkan diklik untuk wajib pajak yang menggunakan 1770S. Nah, setelah diklik, nanti maupun yang SS ya, yang tadi SS juga diklik, tampilan berikutnya akan sama. Tampilan berikutnya adalah pengisian tahun pajak dan juga bentuk status SPT-nya ya. Jadi tahun pajaknya silahkan diisi 2024. Nah, untuk statusnya nanti akan terisi otomatis normal bagi wajib pajak yang belum melaporkan SPT tahunan tahun pajak 2024. Bagi wajib pajak yang telah melaporkan SPT tahunan tahun pajak 2024, itu nanti silahkan pilih pembetulan ke-1 atau kedua atau seterusnya jika sudah berkali-kali melakukan pembetulan. Setelah itu klik lanjut. Untuk yang tadi memilih formulir 1770 SS, itu akan muncul formulirnya satu lembar. Isiannya adalah penghasilan brutonya berapa, silahkan diisi. Terus jika ada pengurang berapa dan juga penghasilan, nanti agak ke tengah akan ada PTKP. Jadi PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak sebagai pengurang ya, penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak itu sebenarnya apa? Jadi penghasilan tidak kena pajak itu adalah batasan penghasilan atau pengurang yang diatur oleh perundang-undangan besarannya berapa, dan untuk berikutnya, untuk selanjutnya PTKP itu nanti setiap orangnya akan berbeda tergantung dengan status perkawinannya, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah lanjut nanti akan ada pengisian harta dan juga jumlah utang ya untuk yang formulir 1770 SS. Untuk yang menggunakan formulir 1770S itu nanti akan ada pengisian. Yang pertama itu ketika diklik akan muncul penghasilan yang dikenakan PPh final. Nah, PPh final itu ada banyak. Di antaranya contoh, jika ASN jika menerima honor itu dikenakan PPh final dan harusnya menerima bukti potong PPh final. Nah, silahkan itu dimasukkan selama 1 tahun ya, jadi direkap di bagian PPh final. Atau jika ada penghasilan lain, contohnya deposito atau menerima dividen, misalnya menerima dividen orang pribadi, itu nanti penghasilannya adalah final juga. Nah, setelah itu akan ada pengisian harta. Nah, pengisian harta ini wajib ya kawan pajak. Untuk kawan pajak yang pernah melaporkan SPT tahunan tahun sebelumnya, kawan pajak bisa mengklik harta pada SPT tahunan tahun lalu. Nah, harta pada SPT tahunan tahun lalu itu diklik, nanti akan muncul harta di pelaporan sebelumnya. Silahkan melakukan update jika ada perubahan, jika ada penambahan harta, atau ada juga pengurangan harta, misalnya ada penjualan, misalnya, atau hibah dan lain sebagainya, atau ada pembelian juga, penambahan berupa pembelian atau penerimaan hibah dan lain sebagainya. Itu silakan untuk mengisi kolom harta tersebut. Untuk selanjutnya, untuk kolom harta setelah diisi, kawan pajak akan diminta untuk pengisian kolom utang. Nah, kolom utang ini diisi sifatnya opsional ya, hanya jika kawan pajak memiliki utang. Nah, utang ini bermacam-macam, bisa KTA ke bank, atau bisa juga berupa cicilan aset ya, cicilan aset. Misalnya kawan pajak ada pembelian mobil dengan utang misalnya, dengan cicilan. Nah, untuk aset mobilnya atas pembelian tersebut silahkan masukkan di kolom harta. Untuk cicilannya silahkan masukkan di kolom utang. Atau bisa juga ada yang membeli KPR dengan pinjaman ya, dengan cicilan ya, sama. Jadi harta rumah atau tanah bangunannya itu masukkan di kolom aset, sedangkan utangnya itu cicilannya
masukkan di kolom utang. Untuk selanjutnya adalah pengisian daftar susunan anggota keluarga. Nah, daftar susunan anggota keluarga ini adalah pendukung untuk menghitung PTKP. Jadi silahkan diisi anggota keluarga selain kawan pajak sendiri. Jadi misalnya jika kawan pajak adalah seorang suami, maka yang diisi adalah istri dan juga anak-anak kawan pajak, kurang lebih seperti itu. Setelah itu diisi, nanti akan masuk ke bagian A. Bagian A itu adalah penghasilan neto dalam negeri lainnya. Nah, kawan pajak jika ada penghasilan neto dalam negeri lainnya selain dari pekerjaan ya, sebagai pegawai, itu silahkan diisi. Misalnya penghasilannya berupa bunga, royalti, sewa, penghargaan atau hadiah, keuntungan dari penjualan harta atau aset pribadi, dan juga penghasilan lainnya. Nah, silahkan diisi di kolom ini. Nanti akan menambahkan penghasilan kawan pajak, dan juga bukti potongnya bisa kawan pajak isi juga ya di sini. Untuk selanjutnya akan ada pengisian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, jadi jika kawan pajak menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, itu silahkan diisi. Contohnya seperti apa? Misalnya ada bantuan, sumbangan atau hibah. Ada yang kedua ada warisan. Yang ketiga adalah bagian laba atau anggota perseroan komanditer, tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan juga komisi. Yang selanjutnya yang keempat, ada klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan juga beasiswa. Nah, jika ada yang menerima itu, silahkan diisi nominal penghasilan yang diterimanya ya. Yang keenam adalah beasiswa, yang kelima beasiswa, dan yang keenam ada penghasilan lainnya yang tidak dikenakan objek pajak. Jadi silahkan untuk diisi. Selanjutnya setelah itu diisi akan masuk ke bagian C. Nah, bagian C ini adalah daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah. Jadi bukti potong semuanya diinput di bagian C lampiran 1. Nah, kawan pajak harusnya sebagai karyawan menerima bukti potong 1721. Nah, untuk yang ASN itu menerima bukti potong 1721A2, sedangkan untuk yang non ASN itu menerima bukti potong 1721A1. Silahkan diisi di bagian C lampiran 1 bukti potong tersebut. Yang pertama kali diisi adalah NPWP pemotong. NPWP pemotongnya silahkan untuk diisi. Nah, nanti akan muncul otomatis nama pemotongnya. Nah, biasanya NPWP pemotong yang diisi ini adalah NPWP atau tempat kerja atau instansi tempat kawan pajak dinas ya atau bekerja. Selanjutnya ada pengisian nomor bukti potong, biasanya ada di bagian atas. Nomor bukti potongnya silahkan untuk diisi. Selanjutnya tanggal bukti potong. Tanggal bukti potongnya juga silahkan diisi, biasanya ada di kanan bawah di dekat penandatanganan dokumen. Selanjutnya untuk jenis pasalnya dipilih PPh pasal 21, lalu pengisian yang terakhir adalah jumlah PPh yang dipotong. Jumlah PPh yang dipotong silahkan diisi di bagian bawah. Nah, notes khusus untuk kawan pajak yang statusnya kurang bayar ataupun lebih bayar, terutama ya, lebih bayar. Jumlah PPh yang diisi adalah bukan jumlah PPh yang dipotong di bukti potong, melainkan jumlah PPh yang terutang. Sehingga jumlah tersebut nanti akan menjadi nihil jika kawan pajak mendapatkan bukti potong dari satu pemberi kerja saja. Nah, kurang lebih penjelasan seperti itu. Setelah itu kita akan berpindah ke induk. Di bagian induk, yang pertama diisi adalah status perkawinan ya, kawin atau tidak kawin. Silakan kawan pajak untuk memilih sesuai status perkawinan masing-masing ya. Jadi yang kawin dan tidak kawin silakan dipilih. Nanti akan menentukan PTKP-nya juga. Selanjutnya adalah pengisian penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, penghasilan neto dalam negeri ini silahkan dilihat di bukti potong penghasilan neto kawan pajak sebelum dikurangi PTKP ya. Nah, ada penghasilan neto di bukti potongnya.
Silahkan isi sesuai dengan nilai tersebut. Lalu selanjutnya penghasilan neto dalam negeri lainnya, penghasilan neto luar negeri itu nanti akan otomatis terisi. Dan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bisa diisi asalkan zakat tersebut memenuhi dengan peraturan perundang-undangan ya. Jadi ada syaratnya terkait dengan zakat. Selanjutnya akan ada ke PTKP. Nah, PTKP ini di sini ada 3 jenis ya. Ada TK atau tidak kawin, ada K atau kawin, dan juga ada KI. Nah, untuk KI ini adalah untuk yang kawin dan istrinya memiliki penghasilan. Nah, penghasilan istrinya nanti dimasukkan juga. Untuk yang K itu untuk yang kawin saja gitu. Jadi jika kawan pajak yang istrinya tidak bekerja atau yang istrinya memilih menjalankan kewajiban pajak terpisah, jadi masing-masing punya NPWP, itu silahkan pilih yang K. Nah, selanjutnya adalah untuk yang TK. TK ini untuk yang tidak kawin gitu. Jadi yang tidak mempunyai istri atau suami. Silahkan diisi, nanti akan ada pilihan jumlah tanggungan. Jumlah tanggungannya itu minimal 0. Jadi untuk yang tidak memiliki tanggungan silahkan dipilih 0, maksimal 3. Nah, jadi kawan pajak yang memiliki anak misalnya lebih dari 3, itu maksimal hanya bisa PTKP-nya 3 sesuai peraturan perundang-undangan. Setelah itu akan otomatis terhitung PPh terutangnya ya kawan pajak ya. Setelah terhitung otomatis PPh terutangnya, nanti kawan pajak bisa scroll ke bawah, akan ada data bukti potong yang tadi diinput dan juga akan ada status pelaporannya. Setelah muncul status pelaporan, kawan pajak lanjut ke surat pernyataan. Setelah itu dilanjutkan akan ada menu pengiriman SPT tahunan. Di menu pengiriman SPT tahunan itu kawan pajak silahkan untuk klik kirim kode verifikasi. Kirim kode verifikasi ini bisa menggunakan 2 cara, bisa dikirim ke email, bisa juga dikirim ke nomor HP. Silahkan kawan pajak yang paling memudahkan menggunakan yang mana, mau kirim ke email atau kirim ke nomor HP. Setelah itu buka emailnya, setelah klik kirim, nanti akan ada kode verifikasi yang dikirimkan, email atau nomor HP-nya ya. Silahkan diisi. Setelah diisi, submit SPT dan selamat, kawan pajak sudah melakukan pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Nah, kurang lebih untuk tahapan pelaporan seperti itu. Untuk bukti lapornya kawan pajak bisa lihat di arsip, ada BPE, bukti penerimaan elektronik, atau kawan pajak juga akan menerima email berupa bukti penerimaan elektronik tersebut. Nah, jika kawan pajak diminta oleh instansinya, oleh tempat kerjanya, bukti pemelaporan pajak, nah gunakan BPE itu sebagai bukti bahwa kawan pajak telah menyelesaikan kewajiban perpajakan pelaporan SPT tahunan. Kurang lebih tahapannya seperti itu. Nah, mohon maaf tadi saya sekilas melihat ada beberapa komentar. Saya komitmennya tadi menyelesaikan dulu materinya. Nah, sekarang saya akan membaca beberapa komentarnya ya. Mohon maaf tadi ada yang terlewat. Jadi saya akan baca dari atas. Sebelumnya selamat bergabung juga kawan pajak yang hadir di live ini. Sebentar. Dimulai dari pertanyaannya dari Rumah Subsidi Wanaraja. Untuk laporan SPT perorangan dan seorang direksi memiliki dividen, apakah dipotong lagi atau hanya merupakan saja karena pelaporan badan sudah terpungut pajaknya pada perusahaan? Nah, untuk direksi yang menerima dividen dari PT misalnya ya, dari PT, dividen tersebut sifatnya final. Jadi final silakan diisi di lampiran 1A dividen tersebut dan nanti tidak akan terhitung ke lampiran induk atas dividen tersebut. Jadi hanya dilaporkan saja di SPT tahunan direksi tersebut. Selanjutnya dari Dewi Ratna, Kak kalau mau bayar pajak, ke scroll pertanyaannya. Kak kalau mau pajak langsung ke kantor SNK harus dibawa atau gak apa-apa lewat foto? Ini mungkin maksudnya pajak kendaraan ya. Nah, sekedar informasi, untuk pajak kendaraan itu termasuk ke dalam pajak provinsi. Nah, jadi kawan pajak bisa menyelesaikan pajak kendaraan tersebut di Samsat
bukan di KPP ya. Jadi silakan untuk pertanyaan tersebut dilanjutkan ke Samsat. Pembayarannya ada di Samsat provinsi masing-masing. Biasanya di tiap kota ada Samsatnya jika terdaftar di kota tersebut. Selanjutnya pertanyaan dari Indah Alivia, Kak, kantor pajak di Garut istirahat jam berapa? Nah, untuk kantor pajak di Garut untuk Jumatan mungkin akan ada pengurangan volume pegawai, tapi sebenarnya jam istirahatnya kita pakai shift. Jadi tidak ada istirahat. Jadi kawan pajak bisa datang ke KPP di jam-jam istirahat pun bisa, tapi mohon dimaklumi karena ada sholat Jumat. Jadi kawan pajak hanya bisa dilayani oleh beberapa petugas saja. Nanti setelah itu setelah beres jam istirahat akan full lagi petugas pelayanannya gitu. Karena yang Jumatan sudah selesai. Selanjutnya dari DNR Valdi, Kak, saya lupa Evin, itu bagaimana? Saya pun lupa email yang terdaftar di akun saya. Nah, untuk terkait dengan lupa Evin dan juga lupa email, informasi terkait lupa Evin itu kawan pajak jika benar-benar tidak bisa datang ke kantor pajak, kawan pajak bisa melakukan permohonan Evin, lupa Evin ya, bukan aktivasi Evin, lupa Evin melalui email di lupa.evin@pajak.go.id. Silahkan kirim permohonan Evin ke alamat tersebut, lupa.evin@pajak.go.id. Atau kan pajak juga bisa membuka website pajak.go.id. Nanti di kanan bawah akan ada live chat. Di live chat tersebut silahkan pilih lupa Evin. Nah, kawan pajak bisa mendapatkan Evin dari website tersebut. Jika misalnya bisa datang ke KPP, silahkan untuk datang ke kantor pajak terdekat untuk melakukan lupa Evin dan juga penggantian email tadi ya. Selanjutnya ini yang Kak Indah Alivia, Kak minta tolong jawab sebentar, Kak minta tolong jawab ya. Oh, ini pertanyaan yang tadi yang jam istirahat ya. Oh, mohon maaf terlambat menjawab ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan, kita tidak istirahatnya itu berdasarkan shift. Jadi sebenarnya jika kawan pajak datang itu masih bisa dilayani, tapi mohon maaf karena ada sholat Jumat petugasnya tidak maksimal jadinya yang melayani ya. Jadi mohon dimaklumi, setelah beres istirahat pasti akan kami layani dengan maksimal. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi dari Moon and Bright? Min mau tanya, Oktober kemarin bikin NPWP di Jakarta, tapi karena belum ngurus surat domisili, jadi katanya fisiknya dari domisili Garut ke rumah, tapi sekarang belum ada fisiknya ke rumah. Nah, untuk kawan pajak yang ingin mencetak kartu berarti ya, untuk yang ingin mencetak kartu, kawan pajak bisa langsung mendatangi KPP terdekat dimanapun. Jadi kalau kawan pajak lagi di Jakarta pun, kawan pajak bisa mencetak NPWP tersebut di KPP terdekat. Jadi tidak masalah kalau misalnya sampai sekarang tidak dikirim, karena mungkin kawan pajak juga kan sekarang tinggalnya di Jakarta. Jadi pas di Garut mungkin pengiriman NPWP-nya terkendala karena alamatnya sudah tidak ada misalnya. Jadi tidak pernah menerima NPWP sama sekali, silahkan mendatangi KPP terdekat dimanapun. Nah, sementara mungkin seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan melihat beberapa pelayanan ya sebelum jam istirahat dari petugas-petugas SPT tahunan. Jadi di sini kita bisa melihat beberapa layanan ya dari SPT tahunan. Nah, di sini ada beberapa layanan yang dilayani. Ada juga petugas yang melayani. Kawan pajak bisa melihat sendiri bahwa pelayanannya masih berlangsung di sini. Ada beberapa wajib pajak juga yang sedang melaporkan SPT tahunan. Selanjutnya akan ada juga pelaporan SPT tahunan di lantai atas. Jadi kawan pajak bisa datang ke KPP selama bulan puasa ini karena kami menerima pelayanan. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan melanjutkan. Nah, jadi ini kita bisa melihat beberapa pelayanan SPT tahunan yang terjadi.
Jadi sangat ramai, tapi kami usahakan optimal pelayanannya. Jadi beginilah mungkin suasana pelaporan SPT tahunan di KPP Pratama Garut ya. Kawan pajak semuanya bisa disaksikan, masih bisa dilayani walaupun mendekati jam-jam sholat Jumat. Beberapa petugas masih standby. Nah, kawan pajak bisa melihat sendiri pelayanan yang ada di sini. Dan wajib pajak yang mengisi formulir, yang melaporkan, semuanya hadir di sini. Jadi ada satu bagian khusus untuk pelaporan SPT tahunan. Nah, ini juga beberapa petugas yang melayani. Ini jadi pelayanannya pun menggunakan antrian. Jadi kawan pajak jangan khawatir, yang hadir lebih dulu, yang lebih dulu dilayani. Jadi beginilah sekali lagi suasana pelaporan SPT tahunan di KPP Pratama Garut. Bisa kawan pajak semua saksikan. Jadi jika ada kesulitan, kami juga menyediakan helpdesk pelayanan ya. Jadi kita juga menyediakan helpdesk SPT tahunan. Kawan pajak bisa juga bertanya jika misalnya bingung bagaimana cara pelaporannya, bisa bertanya ke petugas. Kawan pajak juga jangan khawatir kalau misalnya banyak belum tahu ya. Kami sarankan sih untuk datang langsung ke KPP ya. Karena di sini disediakan pelayanan khusus untuk SPT tahunan. Jangan khawatir. Untuk tempat tunggu juga full AC, aman. Jadi walaupun siang-siang datang, jangan takut gerah, aman sekali di sini. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ini saya bertemu dengan salah satu pegawai dari KPP Pratama Garut, Kang Yudis. Nah, bisa disapa kawan pajak live ya. Oh ya, selamat pagi. Bisa disapa pajak semua. Oke. Jangan lupa lapor SPT-nya ya guys. Oke, itu pesan dari Kang Yudis. Jangan lupa lapor SPT tahunannya. Mungkin seperti itu kawan pajak terkait dengan Instagram Live pada siang hari ini. Terima kasih untuk kawan pajak yang sudah menyaksikan. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf jika misalnya dari saya ada kesalahan kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri untuk Instagram.